semuanya, sebelumnya perkenalkan, nama aku Hans Jonathan, mahasiswa dari Program Studi Hubungan Internasional Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjadi pemandu acara di acara podcast kita bersama, yang akan mengundang narasumber kita pada hari ini, yaitu Bang dari Nova. Bang, boleh perkenalan diri dulu sebelumnya? Halo semuanya, perkenalkan namaku dari Nova Mulyaman, biasa dipanggil dari. Kebetulan hari ini menjadi narasumber di acara podcast ini. Kegiatan sehari-hari menjadi dosen tetap di Prodi HI Visipoluki dan juga Direktur Pusat Kajian CESFAS Prodi HI Visipoluki. Mantap, kerjanya banyak banget ya Bang, di sini Bang. Sibuk Gelara banget. doang banyak. Gelar doang banyak. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit mengenai kawasan Eropa yang lebih spesifiknya akan membahas tentang teori-teori atau kerangka pemikiran dari integrasi Uni Eropa itu sendiri. Nah, jadi integrasi Eropa ini tuh dimulai pada pasca Perang Dunia Kedua. Nah, seperti yang kita ketahui lah ya, Perang Dunia Kedua kan telah membawa banyak kehancuran bagi banyak negara, terkhususnya di Eropa. Jadi, untuk mencegah konflik baru, uh, di Eropa ini tuh gimana sih cara untuk kita membangun stabilitas politik dan ekonomi yang berkelanjutan gitu. Nah, jadi langkah awalnya itu adalah pembentukan dari ECSC atau European Coal and Steel Community pada tahun 1951. Jadi komunitas ini tuh mempererat kerjasama industri kunci antara negara-negara di Eropa, lalu berkembang menjadi sebuah penandatanganan traktat atau Treaty of Rome yang dilanjutkan pada tahun 1957. Jadi dari Treaty of Rome ini muncullah kembali sebuah komunitas yang dinamakan European Economic Community, yang dimana komunitas ini tuh membentuk pasar bersama untuk menghapus penghambatan perdagangan. Nah, lalu dari tahun 1957 ini kita beralih ke tahun 1992, di mana Treaty of Maastricht itu muncul untuk memperkuat integrasi dengan mendirikan Uni Eropa yang kita kenal hingga saat ini. Seperti yang tadi udah aku jelasin sedikit di pembukaan, di introduksi, menurut Abang nih, aku penasaran Bang, kira-kira gimana sih terkait tata kelola dan dinamika yang sudah berjalan di Uni Eropa selama ini Bang? Oke, mungkin terkait tata kelola dan dinamika tentang regionalisme, terutama di Uni Eropa itu memang banyak dibahas ya buat akademisi atau mungkin orang-orang yang menggemari tema regionalisasi, karena salah satu, mungkin bukan salah satu, satu-satunya contoh sukses regionalisasi yang ada sekarang itu Uni Eropa, karena dia sudah jauh gitu ya terbentuknya, sudah bukan lagi organisasi regionalisme gitu, tapi sudah menjadi seperti institusi supranasional. Nah, jadi di atas negara kurang lebih kayak gitu, dan itu dinamikanya memang kalau mau ditarik ke belakang ya yang tadi memang Hans bahas gitu ya, dari organisasi pengekspor batubara dan baja, berangkat dari situ terus sampai akhirnya terbentuk seperti Uni Eropa yang kita kenal sekarang. Nah, sebenarnya kalau misal mau ditanya gimana sih terkait tata kelolanya gitu kan, sebelum nanti kita ke dinamikanya, yang dilakukan sama negara-negara Uni Eropa ini sampai akhirnya terbentuk jadi Uni Eropa itu, kalau dalam HI gitu ya, secara teoritis itu dikenal dengan istilah teori neo fungsional neofungsionalisme atau neofungsionalism. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang neofungsionalisme, berarti ada fungsionalisme gitu kan, karena neo berarti kan yang barunya. Nah, Uni Eropa itu bergerak dari yang tadinya fungsionalisme. Kalau tadi Hans bahas di awal, itu awalnya adalah perhimpunan negara-negara pengekspor batubara dan baja, ya kan?
Nah, fungsinya apa ya? Fungsinya hanya untuk mengelola, mengorganisasi gitu ya, terkait komoditas dari batu bara dan baja dari negara-negara Eropa. Nah, cuman gitu ya, karena dinamika yang ada, mungkin kedekatan geografi, terus juga kedekatan sosial politik, termasuk hubungan ekonomi juga yang saling terhubung antara negara-negara ini, mereka bersepakat untuk meningkatkannya menjadi sebuah entitas yang lain gitu, kurang lebih. Makanya dari fungsionalisme tadi organisasi pengekspor batu bara dan baja menjadi akhirnya berkembang sebagai organisasi negara-negara Eropa. Jadi fungsinya organisasi itu berubah. Yang tadinya hanya mengatur dua komoditas, jadi mengatur lebih banyak komoditas. Itu bahkan gak cuma mengatur lebih banyak komoditas, akhirnya mengatur sistem keuangannya, mengatur sistem ekonominya, mengatur sistem hukumnya, mengatur sistem sosialnya, gitu ya. Karena akhirnya berkembang, oke, mata uangnya disamain. Terus akhirnya imigrasinya disamain. Terus abis itu terkait bea cukainya disamain juga. Lalu dari sisi hukum aturannya juga disamain. Dari sisi sosial politiknya mereka akhirnya membentuk parlemen di atas parlemen negara atau parlemen nasional masing-masing. Jadi parlemen Eropa tuh juga ada pemilunya beda sendiri. Gitu. Terus akhirnya membentuk identitas baru, bendera baru, terus abis itu eh, seperti ada lagu kebangsaan baru gitu ya. Mungkin ada yang bilang Uni Eropa ini ya negara sendiri, gitu. Dinamikanya akhirnya bergerak ke sana. Jadi eh, neofungsionalisme ini memang identik sama dinamika negara-negara Eropa, mereka bergabung menjadi Uni Eropa. Nah, itu akhirnya yang merevisi fungsionalisme gitu. Jadi makanya ada muncul uh, si neofungsionalisme ini gitu. Bahkan akhirnya mereka juga mengatur bahwa kalau mau masuk menjadi anggota Uni Eropa, karena kan seluruh negara yang ada di benua Eropa kan belum semuanya tergabung. Nah, itu akhirnya mereka juga bikin kriteria sendiri gitu. Makanya jadinya disebutnya kriteria Copenhagen karena disusun di sana waktu itu. Jadi mereka mempunyai semacam aturan tersendiri untuk menjaga ke neofungsionalismeannya gitu. Karena mereka sudah di level supranasional gitu, di atas negara-negara gitu. Nah, yang menarik gitu ya, ini yang akhirnya dibawa, dinamika ini yang akhirnya dibawa, misal kalau di Indonesia gitu hubungannya, mungkin ada yang ngikutin pidato-pidatonya Prabowo akhir-akhir ini gitu ya, karena kabinetnya gemuk gitu ya, koalisinya besar segala macam, dan dia kan selalu beralasan negara kita besar makanya perlu kabinet yang besar. Nah, terus ada satu frasa, satu kalimat mungkin juga dari pidatonya dia di istana itu, dia bilang Eropa Indonesia itu secara geografis kurang lebih wilayahnya seperti Eropa Barat besarnya. Nah, sementara Indonesia misal Menteri Keuangan gitu ya, satu gitu. Tapi memang kabinetnya kan banyak. Tapi Menteri Keuangan satu, Menteri Luar Negeri satu gitu. Cuma jadinya portofolio kabinetnya banyak karena menteri-menteri yang lainnya banyak. Nah, menurut Prabowo, Eropa itu cuman ngurus segede Eropa gitu ya ibaratnya. Menteri Keuangannya harus 27. Menteri Hukumnya harus 27. Kayak gitu. Menteri Dalam Negerinya harus 27. Menteri Pertahanannya harus 27. Nah, sebenarnya Indonesia dengan besar yang kurang lebih sama, kita Menteri Keuangan satu, Menteri Pertahanan satu, gitu. Jadi, menurut dia ya masih masuk akal kalau misal anggota kabinetnya dia besar, tapi kan besarnya nggak seperti yang misal Menteri Keuangannya juga harus ada 27 atau misal berapa provinsi Indonesia gitu kan, 38 gitu, hampir 40. Oh, butuh 40 menteri keuangan kan nggak juga gitu. Jadi dinamika-dinamika yang kayak gitu yang menarik juga buat disimak gitu. Jadi dinamika Eropa, dinamika Uni Eropa terutama dengan segala kriteria dan bentuk hukumnya yang unik akhirnya itu juga akhirnya memberikan entah apa ya pengaruh atau implikasi dan segala macam gitu. Nah, contoh juga integrasinya Eropa itu tadi aku balik lagi
misal gara-gara tadi ngomongin Menteri Keuangan ada 27 gitu ya. Tapi walaupun Menteri Keuangan ada 27, di Uni Eropa juga ada bagian keuangannya gitu. Dan dia yang sudah menjadi anggota negara Uni Eropa, makanya akhirnya tema besar kita ngomongin neofungsionalisme karena akhirnya fungsi Menteri Keuangan negara masing-masing itu seperti diserahkan sebagian kedaulatannya ke Menteri Keuangannya Uni Eropa, kurang lebih kayak gitu. Contoh misal tahun 2008 terjadi krisis keuangan gitu ya, Portugal, Itali, Yunani. Mungkin Yunani dari 2004 ya kurang lebih mulai gonjang-ganjingnya. Cuman itu mereka misal kalau di Indonesia gitu ya, oh kita gonjang-ganjing, kita mau apa nih? Mau utang misal kayak gitu kan. Ke IMF atau ke Bank Dunia, ya udah Menteri Keuangannya tinggal menghubungi gitu kan atas nama presiden, iya kayak sepertinya kita butuh dana talangan segala macam. Seperti nggak ada hambatan gitu ya, langsung kedaulatannya terjamin gitu ya, Menteri Keuangan langsung ke mana, yang IMF atau Bank Dunia atau apa yang lain. Nah kalau Uni Eropa, misal contoh tadi Portugal, Italia atau Yunani, Menteri Keuangannya harus telepon Menteri Keuangan Uni Eropa dulu, kurang lebih kayak gitu, yang ada di Brussel gitu. Jadi ibu kotanya Uni Eropa itu kan katanya Brussel. Jadi dibentuknya kata Brussel itu walaupun ibu kotanya Belgia, tapi dia juga punya fungsi sebagai ibu kotanya Uni Eropa. Nah, di Brussel apa namanya entitas keuangan Uni Eropa ya dia harus ibaratnya eh, meriset atau mengkaji proposal dari Menteri Keuangan Portugal, Italia atau Yunani saat itu gitu. Jadi nggak bisa langsung instan. Nah, kalau misal udah di ACC baru, misal oke, kamu boleh minjem atau kamu mau dana talangan dari Bank Sentral Eropa atau apa, baru boleh gitu. Dan itu ternyata perlu waktu kan, makanya akhirnya di tahun itu kan dalam tanda kutip bangkrut Portugal, Yunani, Itali. Kayak gitu. Nah, itu dinamikanya Uni Eropa sampai sejauh itu gitu. Atau mungkin yang sudah pernah liburan ke Eropa, misal bikin visa ribet gitu ya. Kita mau pergi ke Paris misal, kita nggak boleh visa Prancis aja gitu. Kita harus visanya visa Uni Eropa gitu atau dikenal dengan nama visa Schengen. Jadi visa Schengen ini mau masuk dari Roma, mau masuk dari Berlin, mau masuk dari Amsterdam gitu ya. Padahal tujuan kita ke Paris gitu, itu boleh, dimungkinkan karena visa Prancis sama dengan visa 27 negara yang menjadi bagian dari Uni Eropa. Makanya jadinya syaratnya agak lebih banyak, syaratnya agak lebih ketat gitu ya. Presentasi dapatnya juga mungkin buat sebagian orang ada yang susah gitu ya segala macam. Itu sampai seperti itu. Nah, terus ternyata apa yang tapi walaupun seperti itu yang dilakukan Uni Eropa ini menginspirasi tadi makanya aku bilang menginspirasi ASEAN misal. ASEAN ternyata ada pergerakan menuju apa yang Uni Eropa sudah buat. Ada pergerakan misal, oke ASEAN bersepakat kita mau bikin namanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Apa sih maksudnya si Masyarakat Ekonomi ASEAN ini? Ya mau menyatukan ekonominya ASEAN. Jadi orang Thailand bisa kerja di Filipina langsung segala macam. Itu dari awalnya pekerjaan dibuat smooth, dibuat seamless. Perjalanannya juga visa yang kayak kita tahu kalau misalnya kita jalan-jalan ke ASEAN itu kan kita nggak perlu visa ya kan, jadi orang Indonesia ke Singapura itu langsung ada jalur khusus ASEAN. Mungkin kalau negara luar ASEAN mau ke Singapura mungkin perlu visa gitu ya, kalau sesama ASEAN tuh enggak. Nah terus lambat laun mau juga dibuat penyatuan ekonominya ini lebih dalam lagi gitu, satu pasar, satu aturan, mungkin satu mata uang, terus juga satu apa namanya bea cukai, satu custom gitu ya, sampai mungkin nanti ke hukumnya juga segala macam. Itu memungkinkan karena dari masyarakat ekonomi ASEAN ini mereka sudah punya plan mau menyamakan kayak yang kita tahu kan ASEAN ada 3 pilar, ada politik, hukum, keamanan, terus sosioekonomi sama budaya. Nah, masyarakat ekonomi ASEAN ini kan yang pilar ekonomi. Ada 2 pilar lagi. Nah ternyata itu mau ngarah ke tiga-tiganya langsung lewat pintunya adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Nah ini ternyata kurang lebih ya tadi mencoba mengikuti apa yang sudah dilakukan Uni Eropa gitu. Jadi ternyata dinamika tata kelola dan bagaimana terbentuknya Uni Eropa
dari yang awalnya hanya satu organisasi ekonomi gitu ya, satu organisasi apa ibaratnya himpunan negara-negara pengekspor gitu ya, satu komoditas tertentu, tapi dengan adanya proses regionalisme yang mendalam gitu ya, semakin integratif gitu, bisa menjadi akhirnya yang disebut dengan organisasi supranasional gitu di atas negara. Nah, walaupun seperti itu banyak juga perdebatannya gitu. Ada banyak yang nggak suka karena merasa negaranya itu tidak memiliki kedaulatan yang utuh seperti negara-negara yang lain. Berasa kayak diambil gitu ya. Berdasarkan ya seperti kayak karena berdasarkan tadi ya, ada keuangannya misal dipakai, diambil sama Brussels segala macam. Bahkan kan sekarang Eropa ada Uni Eropa, maksudnya ada parlemennya sendiri, ada pemilunya. Mungkin bisa jadi next-nya gitu ya, perdana menteri atau presiden negara-negara Eropa ini cuma jadi kayak gubernur. Bisa jadi gitu. Kalau sekarang kan belum, tapi bisa jadi akan seperti itu karena Uni Eropa itu sudah dihitung entitas yang terpisah. Contoh G20. Di G20 Uni Eropa itu berdiri sendiri. Jadi walaupun namanya G20 gitu ya, ada 20 negara anggota, Uni Eropa itu selalu diikutkan karena di antara 20 itu kan ada beberapa anggotanya yang berasal dari Eropa. Jadi dianggap nggak terpisah. Jadi misal meeting sebenarnya 21 gitu. Belum lagi misal ada negara-negara lain yang diundang atau tamu-tamu lain. Jadi walaupun namanya G20, Group of 20, tapi meetingnya nggak pernah 20 orang aja. Lebih pasti. Pasti lebih. Nah, yang pasti lebihnya biasanya sama Uni Eropa. Jadi paling enggak 21. Gitu. Dan dia diwakili oleh Presiden Komisi Uni Eropa sama ketua parlemennya gitu. Parlemennya Uni Eropa itu di Strasbourg kalau nggak salah. Jadi akhirnya kayak apa ya? Jadi ya kayak negara gitu. Makanya dia yang bilang jangan-jangan Uni Eropa ini negara gitu. Karena dia punya ibu kota di Brussels gitu ya. Terus punya ibu kota parlemen, ibu kota legislatif di Strasbourg. Terus dia juga punya ibu kota ekonomi di Frankfurt, tempat Bank Sentral Eropa tuh berkantor. Jadi sudah sampai sejauh itu tahap regionalismenya mereka. Nah, kurang lebih kayak gitu dinamikanya, tata kelolanya sampai sekarang gitu ya, dari yang tadinya cuman sebagai organisasi himpunan negara-negara gitu. Keren banget ini Kakak. Wow. Jadi tadi yang abang sempat sebutin sebelumnya itu yang tentang Portugal, Italia sama Yunani yang apa krisis utang-utang gitu kan bang. Itu tuh kira-kira cara mereka balik lagi apa maksudnya untuk memperbaiki sistem ekonomi di negara-negara mereka tuh gimana sih bang? Selain kayak minta pinjaman di Bank Sentral Eropa itu dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya karena mereka sudah bersepakat dan menandatangani gitu ya prinsip-prinsip tadi, kriteria Copenhagen dan segala macam aturan-aturan Uni Eropa. Terus mereka juga kan sudah masuk ke Eurozone. Jadi Uni Eropa itu kan sebenarnya juga kebagi. Ada negara-negara Uni Eropa yang belum Eurozone, ada Uni Eropa yang sudah Eurozone. Maksud Eurozone ini dia pakai euro. Mata uangnya. Mata uang euro. Nah, kebetulan Portugal, Italia, Yunani ini sudah Eurozone, sudah pakai euro. Nah, yang belum euro tuh tinggal negara-negara Uni Eropa yang mungkin ibaratnya ekonominya belum terlalu powerful gitu ya, mungkin kayak Kroasia gitu. Tapi dia juga sebentar lagi mungkin akan pakai euro juga gitu, karena itu mutlak sebagai tanda dia anggota Uni Eropa gitu. Nah, karena pakai euro jadi ya kayak hukum atau proses mata uang di negara-negara lain juga kan ada bank sentralnya yang sebagai otoritas mata uang tersebut. Nah, euro ini kan otoritasnya dipegang sama Bank Sentral Eropa yang tadi di Frankfurt. Gitu. Jadi mau nggak mau, ibaratnya kayak Bank Indonesianya Itali, gitu. Kalau misal kondisi ekonomi Italinya kenapa-kenapa, karena dia udah pakai euro, udah bukan pakai lira lagi kan, ya dia harus tektokan sama politisi Uni Eropa di Brussels,
plus pejabat Bank Sentral Eropa di Frankfurt. Nah, cuman pejabat Bank Sentral Eropa di Frankfurt otomatis kan harus kayak ibaratnya dapat ACC lah dari Brussel. Jadi ya Roma harus telepon Brussel dulu. Nih gue mau begini-begini nih, keadaan ekonomi gue begini-begini gimana gitu. Oke, di ACC atau apa. Jadi prosesnya nggak instan kayak yang tadi. Misal, oh Indonesia kenapa nih? Mau krisis, kita mau ngutang kan gitu. Yaudah Sri Mulyani langsung ke Washington, mau ke Bank Dunia misal, atau ke IMF, mau minta dana utang gitu kan. Bisa langsung. Indonesia nggak harus konsultasi dulu ke ASEAN gitu. Nah kalau Itali saat itu skenarionya, ya dia harus konsultasi dulu dengan Brussel sebelum akhirnya Frankfurt menyetujui, kurang lebih kayak gitu. Wow, oke. Itu prosesnya panjang Dan banget ya Bang. mungkin nggak panjang-panjang banget, maksudnya ya bayangin aja nggak serumit birokrasi Indonesia mungkin gitu ya, nggak sepanjang birokrasi Indonesia, tetapi jelas ada birokrasinya gitu, nggak bisa langsung lengkap. Kenapa? Karena ya tadi gitu, eh, mereka sudah anggota Eurozone, terus juga hukum dan kondisi politik Uni Eropa yang seperti itu, jadi yang tidak memungkinkan Italia sebagai Italia dalam tanda kutip gitu. Makanya tadi kayak yang aku bilang bahwa ada suara-suara gitu ya, diskursus yang bilang berarti nggak seru juga dong kedaulatannya sebagian diambil dan segala macam segala macam. Makanya ada yang bilang Eropa nih satu negara gitu sebenarnya gitu. Ada yang bilang dia tuh superpower baru karena seperti itu. Walaupun ada yang bilang nggak juga gitu. Hegemon tuh masih satu sebenarnya Amerika gitu dan kontendernya Cina udah gitu aja gitu. Tapi ada juga diskursus yang bilang Eropa nih sebenarnya superpower baru loh gitu. Di dunia yang multipolar kayak sekarang, Eropa tuh pemain gitu, dan ngomongnya Eropa bukan Jerman, bukan Prancis, bukan Itali, bukan Spanyol, bukan, tapi Eropa ngomongnya. Nah, Eurozone inilah yang menyebabkan Inggris sebenarnya nggak terlalu appeal sama Uni Eropa karena dia ngerasa pound sterling itu lebih berharga dibanding euro gitu. Selain itu, Inggris juga merasa dia punya jejaring market yang lebih luas dibanding cuman sekedar pasar Eropa aja gitu. Yang ya kayak yang kita tahu dia kan punya eh, apa negara-negara Commonwealth. Nah, itu kan bagian network menurut Inggris itu kan bagian network dia juga gitu. Selain ada perjanjian dagang sama negara-negara lain atau kawasan-kawasan lain gitu. Makanya waktu fenomena Brexit itu kenceng gitu kan karena dia ngerasa ya Inggris lebih baik dong dibanding Eropa karena pound sterling nilainya lebih baik dibanding euro. Makanya kan Inggris itu sampai dia keluar dia kan nggak full member Uni Eropa. Visa dia beda, dia nggak ikut Schengen. Waktu masih jadi semacam anggota Uni Eropa juga dia nggak pakai euro gitu. Terus setiap kedutaan Inggris atau paspor Inggris juga nggak menempelkan logo Uni Eropa, nggak seperti negara-negara Eropa anggota Uni Eropa yang lain gitu. Jadi memang dari awal dia tuh kayak setengah-setengah juga jadi anggota Uni Eropa gitu. Makanya ketika tuh Brexit terjadi banyak juga diskusi-diskusi gitu, diskursus yang mengatakan narasi-narasi yang mengatakan bahwa Inggris ini sebenarnya dari dulu juga bukan anggota Uni Eropa. Jadi dia keluar ya sebenarnya ya sah-sah aja gitu karena dari awal juga bukan anggota Uni Eropa kok. Gitu dia kan cuma kayak spesial member aja gitu, special member yang sebenarnya nggak tanda tangan seluruh TNC-nya sebagai anggota Uni Eropa gitu, karena banyak banget yang dia nggak ikutan, padahal sebenarnya harusnya ikutan, nah kayak gitu lah, jadi dia cuma parsial aja sebagai anggotanya, makanya ketika ada Brexit, orang-orang banyak yang nggak kaget gitu, kayak tinggal tunggu waktu aja sebenarnya gitu, karena Inggris masih ya Inggris gitu, masih nation pride-nya jauh lebih besar dibanding bahwa kami adalah Uni Eropa gitu. Plus juga kondisi geografi gitu. Dia ngerasa ya kita bukan bagian dari mainland Eropa gitu kan. Dia kan pulau sendiri gitu. Jadi kepisah gitu kan. Jadi sebenarnya banyak faktor juga gitu. Cuman akhirnya itu perdebatannya narasinya
ada sampai yang ke sana gitu, bahwa ya Brexit itu bukan suatu hal yang mengherankan gitu. Itu dinamikanya Uni Eropa tuh Eh, seru gitu seru, seru, sebenarnya. seru. Apalagi kalau yang suka dengan globalisasi, terus organisasi regionalisme atau regionalisasi gitu ya. Karena kelihatan banget nih gitu bedanya. Contoh gitu ya, Uni Eropa sama ASEAN itu bener-bener yang satu kayak kolot gitu ya, yang satu kayak modern kayak gitu. Terus yang satu rigid, yang satu loose yang gitu. Terus yang satu banyak pakemnya, yang satu eh, musyawarah mufakat yang gitu-gitu. Yang satu bisa pakai yang penting top down, yang satu down to top yang gitu-gitu lah. Jadi eh, perbedaannya tuh bertolak belakang gitu, dan itu yang jadi hal yang menarik ya buat di diskusi di isu ini kayak gitu. Kayak ini dari banyaknya penjelasan-penjelasan yang udah Bang paparin dari tadi gitu ya Bang ya. Kira-kira sejauh ini tantangan dan peluang yang ada untuk dalam lingkup integrasi Eropa ini tuh kira-kira apa aja sih Bang? Kalau dari pendapat Abang? Sebagai apanya nih? sebagai sebagai kacamata seorang Hmm, akademisi deh. Coba. melihat kondisi Uni Eropa gitu. Iya, dengan integrasi yang ada di dalam Uni Eropa ini. Sebenarnya kalau dari sisi seorang akademisi HI, Mm-mm. apa yang terjadi di Uni Eropa ini menarik karena oh bisa ya negara-negara eh, memberikan dalam tanda kutip sebagian kedaulatannya gitu secara sukarela Sorry, sorry. gitu buat orang-orang yang berprinsip atau menyukai ide-ide realis. Ini pasti kayak ide aneh gitu, dunia anarkis, dunia penuh chaos, kalau mau-maunya ngasih kedaulatan negara lo ke organisasi lain, ke entitas lain dengan sukarela. Biar apa gitu. Terus dari kacamata liberalisme pun gitu ya, neolib, ini rulesnya berarti kan binding banget gitu. Kalau misal kondisinya tidak sesuai misal gitu, gimana gitu. Mm-mm. Karena kondisinya sangat binding tadi kan, sangat mengikat. Cuman buat orang-orang progresif, loh berarti bagus dong dengan kondisi yang mengikat seperti itu, bahwa yang ditegakkan berarti bukan prinsip satu ideologi atau prinsip satu negara, tapi aturan gitu dari orang-orang neolib. Ini bagus, ini berarti sekaya apa ya, perwujudan penultimate-nya gitu, bahwa sebuah ide aturan itu bisa jadi tonggak untuk kehidupan bernegara berbangsa. Nah itu kan sebenarnya kan eh, progresnya ilmu HI kan kesana kan, ntar jadi ada kosmopolitanisme lah segala macam, itu kan sebenarnya kan ngarahnya ke sana, posmo banget. Cuman ngarahnya memang ke sana gitu. Nah buat sebagian orang ya ini benar karena ini sebagai contoh gitu. Nah lagi-lagi gitu ya, ini Eropa gitu, banyak banget perbedaannya dengan kawasan-kawasan lain. Mungkin di Eropa bisa, tapi belum tentu terjadi di misal ya kita bisa lihat gitu ya, ASEAN contoh, terus organisasi kawasan lain gitu, Afrika misal Uni Afrika, atau Liga Arab ya kan, atau SARC di Asia Selatan, atau Mercosur gitu. Kita bisa lihat gitu, ternyata kayaknya ya mungkin karena mereka orang-orang Eropa dalam tanda kutip gitu ya, makanya bisa gitu, sosial budayanya nggak terlalu berbeda atau gimana gitu kan. Mirip-mirip, tingkat ekonominya juga mirip-mirip, tingkat politiknya juga mirip-mirip, jadi nggak terlalu yang gimana banget. Nah mungkin kalau kita ngomongin ASEAN jelas timpang, kita ngomongin Liga Arab hanya dimonopoli satu negara tertentu organisasinya. Mercosur hanya fokus di perdagangan aja, di ekonomi aja. Sementara dari politika kita paham Amerika Latin rapuhnya kayak gimana. Asia Selatan kita paham didominasi sama satu negara tertentu, bukan bukan monopoli, karena kalau di Asia Selatan kan masih ada persaingannya kelihatan banget jelas gitu ya. Jadi kalau Liga Arab kan memang dimonopoli satu negara aja gitu, Arab Saudi aja tuh yang kontrol semuanya. Jadi
biasanya keputusan Liga Arab tuh pasti keputusan Arab Saudi gitu. Kalau Asia Selatan yang ada berantem tuh Pakistan, India gitu. Walaupun didominasi sama India politiknya dan ekonominya. Nah, Uni Eropa nih kok jadi kayak anomali gitu. Nah, tapi di satu sisi di belahan bumi yang lain ada juga anomali yang lebih aneh gitu. Ada kok yang aturannya nggak seketat itu, tapi organisasinya jadi udah hampir 60 tahun lebih gitu. ASEAN. Makanya jadinya biasanya yang jadi bahan diskursus di isu ini perbandingan gitu antara Uni Eropa dan ASEAN gitu. Kok bisa ya dua hal yang berbeda survive, sementara organisasi kawasan lain tuh kayaknya berjuang banget untuk eh, apa apa namanya untuk eksis gitu. Tapi ini dua kutub yang berbeda malah eksis gitu. Nah, itu jadinya diskursusnya kesana dan itu menarik untuk buat orang-orang yang memang mencintai isu ini gitu. Nah, balik lagi sama yang tadi aku mau tanyain Bang. Eh, Peluang kedepannya dari integrasi ini tuh kira-kira apa Bang? Buat masing-masing negara. Seenggaknya negara yang eh, bisa bilang negara-negara yang banyak yang jadi Bang eksistensinya tuh kelihatan banget di dunia global. Peluang buat mereka tuh apa? Peluangnya sebenarnya jadi kayak domino efek ya. Apalagi misal kalau buat kerjasama gitu. Karena hitungannya ikat satu keikat semua. Karena kan aturannya gitu. Iya, jadi ibaratnya misal cukup pegang satu Prancis misal. Tapi langsung bisa dapat ya jadi kayak beli satu dapat dua atau beli satu dapat 27 kalau di sini. Jadi bisa langsung dapat Jerman, Italia segala macam gitu. Maka karena mereka satu market misal gitu. Jadi buat pebisnis ini seksi juga gitu peluangnya. Ekspor satu tapi barangnya bisa ada di 27 negara langsung. Gitu. Makanya misal Indonesia itu sering banget ekspor komoditasnya. Di Eropa itu contoh adalah minyak sawit karena memang dipakai di sana, di industri di sana. Nah, terus akhirnya Eropa juga berpikir apakah jangan-jangan minyak sawit ini adalah tangga Indonesia untuk menjadi negara maju. Kalau iya, mereka nggak senang, makanya kan terus mereka banding ke WTO. Ada kan juga argumen yang seperti itu. Mereka banding ke WTO dengan dalih, oh minyak sawit Indonesia itu tidak green, tidak child safe, tidak environmentally safe, tidak apa namanya eh, ramah untuk hewan-hewan juga, terus juga setiap produksinya itu pasti nimbulin polusi dan segala macam. Nggak cuman di situ polusinya, nggak cuman polusi lokal, tapi juga bahkan polusinya tuh melewati batas negara gitu, seperti asap lah segala macam gitu, karena proses pembukaan lahannya yang dengan cara dibakar dan segala macam. Nah itu akhirnya apa isunya atau apa dinamikanya bisa sampai ke sana gitu. Rodanya tuh bisa sampai ke arah sana gelindingnya. Karena ya tadi gitu dinamikanya ternyata bisa sampai ya buat Indonesia ya gimana nggak seksi gitu. Minyak sawit kita lewat satu pintu bisa langsung eksis di 27 negara langsung gitu. Ibaratnya kan jadi ngasih satu langsung dapat 27. Dan itu kan bisa dari sudut pandang ekonomi ya cuan dong, nggak mungkin enggak gitu. Apalagi negara-negara Eropa juga butuh minyak sawit kan gitu buat bikin coklat lah, buat bikin sabun segala macam. Dan kita tahu memang di Eropa juga ada industri-industri itu dan terkenal gitu, banyak apa ada pasarnya gitu, bergerak ekonominya di situ. Jadi buat negara-negara ini menarik gitu. Di satu sisi juga gitu ya, dari sisi politik gitu nggak cuma dari sisi ekonomi menarik juga gitu karena ibaratnya kerjasama entitasnya gitu ya nggak ribet-ribet harus ngomongin bilateral ke 27 negara gitu. Satu aja sekali, tapi langsung Z 27 negara oke. Kurang lebih kan kayak gitu. Misalnya ada kerjasama militer atau apa gitu kan. Belum lagi di sana juga ada NATO. Nah, mayoritas anggota Uni Eropa itu juga anggota NATO. Jadi ibaratnya kayak ya
11-12 nih sama aja gitu ya. Misal kerjasama militer dengan Uni Eropa berarti sama aja dengan kerjasama militer sama NATO kan kurang lebih kayak gitu. Karena anggotanya sama kurang lebih. Jadi apa namanya hassle free banget nih untuk kerjasama dan segala macam. Tapi di satu sisi ya tadi gitu narasi bahwa kedaulatannya tergadaikan. Hmm. Jadi misal gimana lagi nih kalau misal ada kebangkrutan lagi gitu kan prosesnya kebetulan lagi lama gitu lagi bottleneck gimana. Nah itu kan juga diskusi-diskusi yang kayak gitu kan tetap bisa muncul. Terus eh, jangan-jangan misal apa narasi diskusinya itu sampai ke arah militer juga nggak cuma NATO tapi militer negara-negara masing-masing anggota Uni Eropa. Jangan-jangan mungkin bisa aja nih gitu ya Parlemen Uni Eropa mengatakan ya udah kita nggak perlu punya tentara masing-masing negara ini jadi satu aja negaranya apa jadi satu aja tentaranya gitu atas nama tentara Uni Eropa bisa aja dan itu kan juga pasti kan tarik ulur gitu walaupun mungkin gitu ya dan aku sih percaya teori ini gitu bahwa sebenarnya Uni Eropa itu kan dibuat disusun itu untuk mengunci Jerman karena satu-satunya negara di Eropa yang bikin ulah 2 kali gitu ya Perang Dunia I dan Perang Dunia II semuanya yang mulai Jerman makanya diikat pakai Uni Eropa gitu dikasih mainan Uni Eropa ada narasi juga seperti itu gitu makanya dia di belahan bumi lain Indonesia misal itu dikasih mainan ASEAN biar dikunci di ASEAN biar dia nggak ngapa-ngapain ASEAN maksudnya biar nggak ngapa-ngapain Asia Tenggara ada juga narasi seperti itu gitu apakah itu faktanya ya gosip-gosip politik gitu dan ini memang udah lama banget gitu dan banyak akademisi yang mengiyakan kayak ya sebenarnya kan ini karena untuk mengunci Jerman aja segala macam gitu karena memang secara statistik di Eropa ekonomi paling besar Jerman gitu kan tentara paling kuatnya juga Jerman bahkan sampai sekarang gitu jadi mereka memang mendominasi makanya supaya tidak berbuat seperti 2 edisi sebelumnya dikuncilah pakai Uni Eropa yang itu mungkin ya udah sampai ke arah sana juga gitu walaupun gosip lama sih cuman kayak bener karena faktanya banyak juga yang ke arah sana gitu. Nah, aku mau nanya soal perang yang nggak selesai-selesai nih bang, perang Rusia Ukraina nih. Nah kan ada gosip, bukan gosip sih, emang Ukraina kan katanya mau gabung ke Uni Eropa ya bang ya, tapi nggak di ACC ini gimana ya bang? Sebenarnya buat yang masalah Rusia Ukraina itu gabungnya mau ke NATO bukan ke Uni Eropa Iya, walaupun di satu sisi dia juga apply member ke Uni Eropa cuman Rusia itu melihat Uni Eropa ini lebih ke ekonomi jadi nggak masalah gitu. Nah, NATO-nya ini yang bikin Rusia marah gitu. Karena kalau Ukraina masuk jadi anggota NATO, otomatis bisa aja dong gitu karena perintah apa namanya NATO. Oke, Ukraina buat ini ya apa daerah nyimpen rudal, daerah nyimpen bom, nyimpen senjata segala macam. Karena wilayahnya kan gede juga tuh Ukraina. Nah ini yang bikin Rusia males gitu. Jadi ibaratnya kayak keluar depan pintu kok ada ranjau gitu. Jadi ini sebenarnya masalahnya itu gitu, bukan ke Uni Eropanya gitu, tapi lebih ke NATO-nya gitu karena Ukraina mau masuk menjadi anggota NATO. Nah menurut Rusia padahal apa ada semacam klausul bahwa di perbatasan yang langsung ke Rusia itu nggak boleh ada NATO ibaratnya gitu. Nah terlebih Ukraina ini secara historis itu deket banget sama Rusia gitu. Jadi misal ada yang bilang, oh tapi Finlandia masuk anggota NATO, Rusia nggak masalah tuh gitu. Ya karena mungkin secara kultural Finlandia itu juga beda bangsa sama Rusia. Jadi dia kayak ya udah nggak peduli gitu. Nah, Ukraina ini kan sebenarnya saudara kembar, gitu. Buat yang pelajarin Rusia, awal mulanya kan kekaisaran Rusia itu awalnya dari Kiev dulu, gitu. Kievan Rus baru jadi Muskovich Rus.
ya apa namanya, ibu kotanya pindah dari Kiev ke Moskow, bangsa Slaviknya, kerajaan kerajaan Rusia kunonya gitu, dinasti Rurik, Hmm. sebelum jadi dinasti Romanov yang jadi kekaisaran Rusia modern. Nah, dari Moskow pindah lagi ke Saint Petersburg. Jadi makanya mereka rada sensi ketika loh kok Kiev tiba-tiba mau pindah blok nih ibaratnya gitu. Hmm. Padahal menurut dia ya ya ini kita sedarah sebangsa gitu, harusnya kan kita sama-sama gitu. Jadi kan eh, apa namanya, ada rasa kesel juga mungkin ya gitu, Rusia di apa merasa dipelangkahin sama Ukraina. Nah, selain itu dari namanya Ukraina itu tuh makanya Rusia sebel banget, apalagi terus dia kayak pindah blok gitu karena eh, secara linguistik Krai itu artinya kurang lebih kayak provinsi Oke, oke. gitu, kurang lebih padanannya. Krai itu kurang lebih padanannya sama provinsi artinya gitu. Nah, terus dijadikan nama negara Ukraina. Tapi secara struktur gitu, apa secara struktur historis gitu ya kurang lebih. Lo kan harus provinsi. Hmm. Hmm. Nah, kalau tiba-tiba keluar dan tiba-tiba masuk blok lain sih, nah itu yang bikin Rusia tuh bete Hmm. gitu. Apalagi di Ukraina juga banyak sejarah-sejarahnya Rusia gitu. Karena Ukraina ini kan sebenarnya Little Russia gitu. Nah, sekarang malah yang memerankan peran Little Russia malah Belarus. Ah, oke, Padahal oke. sebenarnya secara historis kalau kita lihat itu sebenarnya wilayah Ukraina ini yang sebagai Little Russia. Harusnya kan jadi ya karena kedekatan secara historis dan emosional itu di Ukraina tuh masih banyak istana-istana bekas dinasti Romanov, dinasti Rurik juga banyak apa sejarahnya juga dari Kiev segala macam gitu. Jadi kenapa dia tiba-tiba ke sana sih? Nah, itu mungkin yang Hmm. juga bete selain alasan politik tadi gitu. Pintu kebuka kok ada ranjau. Nah, terus itu yang bikin dia nggak seneng, Putin terutama gitu. Jadi sebenarnya lebih ke situ gitu, bukan ke Oke. Uni Eropa. Karena Uni Eropa menurut saya lebih hanya ke ekonomi aja gitu. Makanya kan ketika terjadi perang, Rusia itu cuman ngancemnya, ya udah kalau kayak gitu pipa gasnya gue matiin. Karena pipa gasnya Uni Eropa asalnya dari Rusia, operatornya Gazprom. Sementara ini kan masuk ke negara apa negara-negara di bagian bumi utara yang mana dingin gitu kan. Kalau nggak ada gas ya dia berarti harus cari alternatif lain gitu. Dan mungkin lebih mahal Hmm. kurang lebih kayak gitu. Makanya jadinya ada hubungannya ke Uni Eropa tapi jadinya murni ekonomi gitu. Walaupun politik juga politiknya ekonomi politik, bukan yang eh, keamanan gitu. Jadi pandangan Uni Eropa terhadap perang Rusia Ukraina itu Tentu bias gitu dan biasa. kompleks gitu Hmm. karena di satu sisi Uni Eropa itu ya blok barat itu kan ibaratnya NATO Oke. juga sekutu dekat, tapi di satu sisi secara ekonomi politik dia butuh gas. Nah, sementara gasnya mereka mayoritas disuplai dari Gazprom yang mana BUMN-nya Rusia Harus ya. gitu. Oh, itu dilema juga tuh ya Bang ya. Iyalah buat Uni Eropa. Kan Abang juga udah sempat nge-mention ya ASEAN secara berulang kali mungkin ya. Hmm. Aku penasaran nih Bang, kira-kira perbedaan yang paling mencolok dari ASEAN dengan Uni Eropa tuh apa sih Bang sebenarnya? Sebenarnya banyak yang bilang kalau EU ini organisasi regional yang modern, sementara ASEAN ini organisasi regional yang kolot atau yang Oh, tradisional gitu, yang jadul. Karena sebenarnya banyak variabelnya gitu. Eh, dan semuanya itu bertolak belakang hmm. gitu. Cuman yang menarik ternyata dua-duanya eksis di saat kawasan lain, organisasi kawasan lain tuh berusaha untuk tampil gitu, berusaha untuk eksis. Contoh aja misal EU itu sifatnya formal, harus ada rapatnya apa segala macam, pokoknya formal, jelas, clear gitu. ASEAN itu informal, lebih ke
apa namanya, high level meeting, gitu-gitu, arisan-arisan gitu lah, Cuma ngobrol-ngobrol. nyantai-nyantai aja gitu ya. Banyak yang bilang kayak gitu. Cuman Nah, sekedar informal meeting gitu. Terus habis itu eh, kalau EU mekanismenya itu adalah there is. Jadi eh, ada apa dijelasin, ada apa dibahas segala macam. Tapi kalau ASEAN itu here is. Jadi di sini tuh gini loh, kan kayak gini nih. Nah kita gitu. Jadi makanya yang satu top down, yang satu down top gitu. Jadi apa namanya, orientasinya beda. Terus di ASEAN itu nggak ada intervensi. Makanya tadi contoh misal krisis utang, apa krisis ekonomi, butuh utang, butuh dana talangan atau dana pinjaman. Indonesia berhak langsung karena ASEAN nggak mau intervensi. Contoh misal waktu 9899 sebenarnya ASEAN itu mau intervensi. Tapi karena dia ada prinsip non intervensi, jadi dia nunggu, bener-bener nunggu. Karena jadi yang aku tahu gitu fakta sejarahnya adalah Kuala Lumpur dan Bangkok itu udah siap sedia buat nalangin uang dan bahkan pasukan. pasukannya ini, Karena kan waktu itu kita sampai krisis multidimensi kan. oke. Terus habis itu kan nggak lama kita juga ada Timor Leste, Oke. apa peristiwa lepasnya Timur itu. Jadi mengkhawatirkan lah karena krisisnya multidimensi. Cuman Indonesia nggak minta tolong. Jadinya Bangkok sama Kuala Lumpur diem. Padahal dia udah kayak gini nih, ntar ASEAN kenapa-kenapa lagi, ntar Asia Tenggara kenapa, dia udah takut kayak gitu. Makanya dia mau intervensi, bantuin apa uang, pasukan segala macam dia siap. Cuman karena Indonesia kayak tar dulu gitu. Jadinya nggak jadi diberangkatin, nggak jadi dikasih gitu. Karena Indonesia, menurut Indonesia waktu itu kayak masih bisa kok, gue sendiri masih bisa kayak gitulah. Nah kalau di Uni Eropa itu ada intervensi. Nah tapi ya itu tadi proses intervensinya tadi gitu, nggak cuman sekedar apa namanya, minta dong tolong negara gue mau bangkrut, nggak bisa. Tetap ada prinsip-prinsipnya gitu, ada multi level birokrasinya gitu. Jadi dari negaranya ke Uni Eropa supranasionalnya, nah itu ada tingkatannya gitu. Jadi dia bisa langsung masuk gitu ya, tapi nggak bisa yang otoriter juga gitu. Makanya kejadian yang 2008 Portugal, Itali, Yunani gitu. Ya ibaratnya dalam tanda kutip kecolongan gitu. Terus habis itu binding. Tadi jelas ya, Uni Eropa tuh binding banget, lagi dengan kriteria Copenhagen sebagai syarat dari negara-negara Eropa lain mau masuk ke dalam Uni Eropa gitu ya, sebagai perluasan. Sangat ketat gitu, karena prinsipnya misal ekonominya harus di level segini itu jelas ditulis. Terus secara politik harus stabil, negaranya nggak boleh lagi ada ngapain, ada perang-perang atau apa, enggak gitu. Human rights harus dijunjung tinggi segala macam. Terus harus liberalisme. Jadi negara-negara kayak Belarus nggak bakal bisa jadi anggota Uni Eropa gitu. Dan harus demokrasi bentuk negaranya. Nggak bisa juga misal kayak Belarus berarti jadi anggota, nggak boleh gitu. Karena kan dia katanya sih demokrasi, tapi kan presidennya nggak pernah ganti. Lukashenko, jadi mirip kayak Rusia kan, Putin gitu. Terus habis itu yang satu inklusif ASEAN. Kita nggak ngeliat ada kayak kesan eksklusif, ada kesan kayak oh ASEAN doang sendiri, atau ASEAN tuh ada pagernya tinggi segala macam. Enggak, ASEAN malah semua diundang, ya kan? Ada ASEAN plus 1, ASEAN plus 3, ASEAN plus 6, ASEAN plus 9 segala macam. Kalau Uni Eropa enggak, eksklusif. Yang bisa ngobrol ya orang Uni Eropa aja, yang bisa ngobrol ya yang anggota aja. Selain itu gue nggak tahu gitu. Terus habis itu makanya menurut EU ASEAN ini nggak rasional, aneh gitu. Menurut ASEAN, lo rasional banget, manusia tuh kompleks, nggak bisa digituin
harus loose, nggak bisa diikat-ikat kayak gitu menurut ASEAN. Jadi makanya dua kutub yang berbeda nih, tapi surprisingly dua-duanya jalan, dua-duanya jadi gitu. Walaupun yang satu belum dalam Uni Eropa ya integrasinya. Terus karena irasional ASEAN jadinya fleksibel. Nah, kalau EU karena rasional jadinya rigid. Gitu, kaku. Makanya jadinya semua tuh beda. Perluasan misal, membership beda. Terus habis itu misal proses pengambilan keputusan hukum yang ada di Uni Eropa dan segala macam itu berbeda jauh dengan apa yang ada di ASEAN. Cuman tadi gitu diskusinya menarik karena surprisingly dua-duanya jadi. Nah sementara mungkin yang in between kayak Liga Arab, Uni Afrika, Mercosur, SAARC nggak ada yang jadi kurang lebih gitu. Cuman sekedar jadi ya organisasi kawasan aja tapi nggak bisa yang jadi regionalisasi mutlak kayak negara-negara terus kayak udah ayo kita berhimpun menjadi satu dan segala macam. Nggak sedalam itu integrasinya. Sementara dua track ini kok malah berhasil. Nah, itu menarik juga tuh. Gitu. Nah, ini mungkin kalau dari aku nih Bang, kira-kira ada nggak sih Bang pandangan-pandangan tertentu dari misal yang tadi Abang bilang tuh yang organisasi-organisasi in between dari Uni Eropa sama ASEAN itu yang kayak Mercosur dan lain sebagainya. Mereka ada kepikiran nggak sih Bang kayak wah kayaknya kita harus ngikutin Uni Eropa nih biar bisa jalan atau mungkin kita harus ngikutin ASEAN gitu. Nah, sebenarnya Dieter tahun 2000 itu pernah di papernya bikin ya teori ya mempropose teori bahwa treaty itu bisa berproses dan berprogres yang tadinya cuma sekedar bilateral sampai akhirnya jadi political union gitu. Nah, kayak Uni Eropa misal itu kan tadinya mungkin bilateral investment gitu ya, terus jadi preferred trade agreement, terus jadi FTA tadi di bidang batu bara dan baja kan awalnya itu kan preferred trade agreement karena cuma beberapa sektor. Free trade agreement berarti kan semua sektor. Dari situ kan terus dia berkembang jadi custom union, satu market gitu kan, satu bea cukai. Dari custom union jadi common market, tadi satu market, habis itu jadi economic union, bikin euro, habis itu sekarang udah political union, udah punya parlemen sendiri. Nah ASEAN itu kan baru sampai di level common market. Itu juga belum jadi-jadi banget masyarakat ekonomi ASEAN. Kita kan common marketnya masih di level 8 jobs ya kalau nggak salah, 8 atau 10 jobs gitu. Pengalamanku terakhir kemarin, komoditas juga belum semuanya. Contoh, aku tuh bantuin Kemenperin Mutual Recognition Agreement di komoditas semen, kaca, dan baja gitu. Itu juga masih baru berproses 2024. Sementara Uni Eropa udah dari zaman kapan gitu. Jadi kita masih ASEAN gitu, masih di level common market. Belum masih ada 2 tahapan lagi, economic union habis itu baru political union. Nah, sementara Uni Eropa tuh udah sampai political union. Nah, yang in between itu mungkin malah loncat-loncat. Liga Arab tiba-tiba langsung mau jadi political union mungkin. Tanpa ngelewatin fase-fase yang sebelumnya. Kita nggak tahu tuh fase-fasenya gimana ceritanya karena nggak pernah ada common marketnya negara-negara Arab tuh gimana nggak pernah tahu, makanya dia gagal gitu. Mercosur itu mandek di custom union atau common market gitu, mandek di situ. Nah makanya ada wacana juga jangan-jangan ASEAN juga bisa mandek di situ. Tapi kan terus ASEAN kan argumennya gitu ya dalam tanda kutip institusi kita berjalan, ASEAN-nya berjalan sebagai kantor gitu, Mercosur nggak jalan, makanya kita bisa lebih thriving sebagai organisasi kawasan dibanding Mercosur. Mercosur itu lebih ke kayaknya masih mungkin jangan-jangan free trade agreement aja, belum bisa jadi common market gitu. Oke lah mungkin custom union lagi mau atau mungkin mereka juga udah bisa gitu, tapi ternyata
proses institusinya yang mereka kurang. Uni Afrika itu kurang di secara politik dia oke, ekonominya nggak ada. Padahal basisnya kalau mau bergerak dari yang tadinya bilateral sampai political union itu harus dasarnya tuh bensinnya tuh ekonomi. Kalau kata Dieter, bensinnya tuh investasi. Kalau nggak ada investasi, nggak bakal gerak. Nah, itu juga jadinya narasi yang bilang ASEAN itu masih jalan karena bensin investasinya masih tinggi dibanding Mercosur. Dan itu memang jelas, kita bisa ngeliat buktinya gitu. Negara-negara Asia Tenggara itu jadi primadona tujuan investasi dibanding negara-negara Mercosur. Paling kalau Mercosur ya cuma Brazil sama Argentina gitu. Padahal ya nggak merata. Mercosur kan juga luas, nggak cuma dua negara itu. ASEAN masih merata. Singapura jadi tujuan investasi. Malaysia, Thailand, Vietnam, nggak usah ditanya. Filipina, termasuk Indonesia. Makanya jadinya kan yang mengkhawatirkan ibaratnya yang gerbongnya agak berat itu cuman Brunei, Laos, Kamboja, Myanmar, 4 aja. Ditambah sekarang Timor Leste, jadi 5. Sisanya 6-nya jalan, jadi masih lebih dari setengah. Gitu. Terus Uni Afrika yang nggak usah ditanya gitu. Investasi kemana sih mereka? Paling kan cuman ke negara-negara kayak Afrika Selatan, Nigeria, Ethiopia, Mesir, Kenya, udah. Sisanya mungkin nggak ada investasi sama sekali. Mungkin minus malah pertumbuhan ekonomi. Gitu. Liga Arab lebih oke, investasi ada, tapi institusinya nggak jalan, institusinya nggak gerak, harus diperkuatkan kelembagaannya. Liga Arab sebagai kantor gitu, kalau misalnya mau kayak Uni Eropa, mau kayak ASEAN. Nah tapi ini Liga Arabnya kantornya kayak nggak jelas institusinya, jadi institusionalisasinya nggak jalan. Apalagi kita tahu Liga Arab ini selalu dimonopoli sama kepentingannya Arab Saudi. Jadi kan ini tuh sebenarnya untuk negara-negara Arab atau untuk Arab Saudi. Nggak bisa kalau cuma untuk satu negara gitu. Pasti regionalismenya atau regionalisasinya juga nggak bakal gerak gitu, karena kan jadinya hanya prinsip satu negara, padahal ini prinsip satu kawasan yang dibangun. Gitu. Jadi singkatnya kalau mereka mau jalan gitu organisasinya mungkin bisa ngikutin Uni Eropa gitu ya Bang, berproses dari awal gitu Atau model kayak ASEAN atau modelnya. gitu, karena kan dua tipe yang walaupun bertolak belakang ini somehow jadi ini barangnya gitu, dengan rute yang beda. Jadi satu kutub kanan, satu kutub kiri gitu, karena yang somewhere in between malah nggak jalan. Nah mungkin yang somewhere in between ini ya coba lo lebih bisa ngikutin yang mana atau lebih cocok yang mana gitu, mungkin gitu. Kita udah nyampe di penghujung acara nih. Aku punya 2 pertanyaan sisa nih Bang buat Abang. Jadi yang pertama nih, kira-kira menurut Abang nih pandangan negara-negara di Eropa tentang Uni Eropa itu sendiri tuh gimana sih Bang? Oke. Pandangan negara-negara ke Uni Eropa menurutku itu positif. Kenapa positif? Karena Uni Eropa ini banyak banget dana bantuannya, aid-nya. Itu banyak banget. Jadinya makanya mungkin gitu ya, menurutku negara-negara lain melihat Eropa ini, Uni Eropa ini positif gitu. Karena nggak cuma aid yang teknis gitu, bantuan langsung donasi atau apa, tapi juga kayak scholarship. Kalau pernah dengar program Erasmus, itu tuh funded sama Uni Eropa gitu. Jadi mungkin ya to some extent Eropa tuh positif, Uni Eropanya. Nah, tapi di satu sisi buat sebagian negara ini tuh cuman kepanjangan tanganan dari American value. Ya demokrasi, liberalisme gitu-gitu. Mungkin buat negara-negara yang model kayak Rusia, Tiongkok, Iran, ini nggak appealing buat mereka. Nggak banget gitu ya. Ini kayak American value tapi dalam bentuk baru. Dan mungkin bentuk yang harus lebih diwaspadai juga karena ini bukan negara. Ini hal yang baru lagi. Organisasi juga bukan.
apa nih gitu, model spesies baru gitu mungkin ya, jadinya nggak appealing gitu. Apalagi dengan growingnya eh, organisasi tandingan, organisasi plurinasional baru BRICS itu. Jadi bisa jadi ini menyaingi Uni Eropa, menyaingi ya to some extent G20, G7 gitu ya. Ya secara nggak langsung juga bisa menyaingi American hegemonic gitu. Karena kan ya kita nggak akan mungkin ngelihat Uni Eropa sama Amerika kontra, nggak akan mungkin. Cuman, nah BRICS kontra sama Uni Eropa bisa jadi gitu. Jadi ada 2 poin lah kira-kira yang aku sampaikan. Pertama tadi secara umum ya positif gitu, karena Uni Eropa tuh dia concern pendidikan, empowerment, sustainability kan itu dia ini banget. Jadi banyak AIDS, banyak grants, banyak program-program yang di fund oleh mereka, dan itu lumayan dalam tanda kutip membantu gitu. Banyak misal akademisi atau mahasiswa higher atau tertiary education segala macam itu banyak yang kebantu dengan adanya program-program tadi. Nah, di satu sisi lagi melihat Uni Eropa ini sebagai kepanjangan tanganan dari American value gitu. Makanya di negara-negara kiri dalam tanda kutip gitu ya, ini nggak seru gitu, ini nggak appealing buat mereka. Nah, atau yang di dalamnya juga di internal Uni Eropa, karena lagi bergerak arah politiknya gitu, politik Eropa itu bergerak ke arah populisme gitu. Ada Marine Le Pen lah, terus kalau di Inggris ada kemarin kan sempat Boris Johnson kayak gitu. Terus Italia juga sekarang gitu ya, Giorgia Meloni itu kan juga kencang nasionalismenya gitu. Dan akhirnya banyak juga negara-negara Eropa nih yang ingin reviving nasionalismenya. Nah, cuman tadi kita udah ngomongin Eropa itu kedaulatannya seperti tergadaikan negara-negaranya, ya kan? Karena ada Uni Eropa, jadi kayak mereka harus punya 2 identitas. Negaranya mereka, gitu, identitas nasionalnya mereka sama identitas sebagai bangsa Eropa atau masyarakat Eropa gitu. Nah, ini yang mungkin pada suatu waktu gitu bisa jadi kontrak. Bisa jadi gitu, tidak menutup kemungkinan. Dan itu kan kelihatan juga beberapa gitu, dengan munculnya gerakan kanan gitu, populisme. Jadi bahkan sampai ke negara lain kan ya, Trump di mana Amerika, terus sempat kan di Brazil Bolsonaro, Indonesia Prabowo, terus Thailand Shinawatra, Filipina Marcos, pada naik lagi semua gitu. Jadi Korea juga jadi kok kayaknya negara-negara di dunia ini lagi condong ke kanan arah politiknya gitu. Nah, ini buat Uni Eropa jelas ancaman gitu. Terus habis itu apakah akan melakukan perluasan lagi atau pendalaman lagi gitu ya dari sisi internal Uni Eropanya? Bisa jadi gitu. Kenapa bisa jadi? Karena ya strategis gitu. Dia akan perlu banyak sumber daya. Karena yang kita tahu Uni Eropa gitu maksudnya, banyak yang aging population. Jerman aja itu sekarang mungkin udah nggak jadi Jerman. Karena banyaknya imigran Turki, banyaknya imigran dari Timur Tengah. Jadi orang Jermannya semakin nggak kelihatan. Ketutupan. Nah, jadi terus negara-negara Eropa lain juga gitu. Hampir mirip kayak Prancis aja. Itu hampir banyak
apa Black French-nya yang mendominasi Betul. gitu. Jadi ini juga growing isunya. Growing concern gitu. Nah, dengan memperluas bisa jadi bangsa Eropa di dalam tanda kutip tap in-nya bisa lebih banyak gitu. Terus habis itu apa namanya proses integrasinya itu kan juga tadi Eurozone gitu kan, orang Prancis bisa kerja di Italia atau orang Hungaria bisa kerja di mana gitu. Nah itu kan jadi lebih banyak lagi kalau misal dia memperluas diri kan di Eropa-Eropa yang belum misal masuk situ. Jadinya bisa dalam tanda kutip, oh orang Eropa masih banyak. Nah kayak gitu. Kalau mau dijustifikasi asal-asalan bisa aja gitu. Karena di negara-negara yang sekarang ada, yang udah eksis, itu aging population dan kecenderungan orang Eropanya menurun, malah terus digantikan sama imigran-imigran lain gitu. Nah di satu sisi negara-negara Eropa Timur yang belum masuk jadi anggota Uni Eropa itu kan dia ibaratnya belum kayak Eropa sekarang. Jadi populasinya belum aging, workforce-nya masih banyak, segala macam. Uni Eropa jelas butuh itu. Gitu. Kalau sekarang kan mungkin disuplai dari negara-negara model kayak Romania, Slovenia, nah disuplai sama orang-orang yang dari negara itu, Polandia, Slovakia, dari situ tuh mereka di handle, ya kan? Tapi nggak menutup kemungkinan negara ini juga ntar sampai turning point, karena sebanyak apa sih populasi Eropa kan gitu, nggak kayak Asia gitu kan. Pasti mereka akan perlu cari lagi at some point. Nah Eropa Timur itu kan banyak yang belum jadi anggota Uni Eropa. Nah itu bisa jadi apa namanya additional values buat mereka, strategis untuk menjaga marwah keeropaan gitu. Karena aneh juga kalau misal tiba-tiba yang masuk jadi anggota Uni Eropa misal mana Mesir gitu misal, karena seberang-seberangan gitu kan, dipisahin laut Mediterania aja gitu. Aneh sih pasti. Atau Maroko gitu, deket banget sama Spanyol gitu kan, pasti akan nggak nyambung. Nah Eropa kan cuma sampai segitu-gitu aja, batas secara geografi kan. Eropa itu kan batasnya kan Kaukasus, jadi dari Gibraltar sampai Kaukasus gitu. Ke selatan udah beda lagi, paling jauh ya Turki. Nah Turki juga menarik gitu. Turki ini mau jadi anggota, cuman secara politik mereka lucu gitu kan, bagi Uni Eropa agak kontradiktif sama prinsip-prinsip yang mereka punya. Makanya sampai sekarang keanggotaannya masih disuspend. Padahal Turki ini bisa menjawab persoalan tadi, keeropaan, karena orangnya banyak Turki itu. Terus udah banyak juga jadi imigran di Eropa-Eropa yang sebelumnya, Perancis, Jerman, Italia itu banyak orang Turki gitu. Masyarakat banyak, workforce banyak, belum aging population. Turki sebenarnya bisa jadi jawaban buat Uni Eropa. Cuman ya dia harus jilat ludah sendiri. Kalau misalnya dalam tanda kutip gitu, dia ambil Turki secara instan, gabungin sekarang. Makanya dia lebih memilih perluasan itu ke arah Eropa Timur dibanding Turki. Maka Turki sampai sekarang disuspend. Dinamikanya gitu. Gitu. Oke, mungkin segitu aja Bang. Makasih banyak Bang untuk waktunya. Sama-sama. Semoga kedepannya diberkahi lah ya, apapun yang Abang kerjain sekarang. Amin. Amin. Mungkin segitu aja. Sekian dari aku dan narasumber aku pada kali ini, Bang Dari. Terima kasih.